pertama bulan Desember. Puji Tuhan bahwa kita boleh saat ini boleh bersama-sama tentunya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu satu hal, kalau Tuhan yang berkenan untuk menyampaikan isi hatinya, ya lewat kita, lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di dalam doa tadi saya sudah singgung bahwa situasi saat ini adalah situasi yang begitu mencekam sebenarnya ya bagi banyak orang yang terdampak oleh musibah banjir, ya longsor di mana-mana. Ini diawali bulan Desember ya, sejak dari November akhir masuk di bulan Desember ini kita melihat bahwa seharusnya situasi ini adalah situasi di mana banyak orang mempersiapkan diri. Mungkin sudah ada yang pasang pohon Natal ya, mungkin sudah ada yang belanja. Tapi kita tahu bahwa situasi dan keadaan itu bisa berubah. Ya kita tahu sendiri bagaimana terjadinya musibah itu. Ya, sedih. Mungkin kita di sini, ya, kita senang merasakan bagaimana kita masih sehat. Tapi coba kita bayangkan di sana ada banyak orang yang tidak berdaya. Mungkin mereka mendapatkan bantuan, ada pakaian mungkin melimpah dikasih, tapi apakah itu ada dalam ketenangan? Ada juga mungkin yang untuk mendapatkan makan saja susah. Saya melihat di berita-berita media yang kita saksikan, mereka ada di situasi yang sangat sulit. Mereka teriak-teriak minta tolong. Ya. Tapi apa daya, pertolongan itu juga mungkin ya sulit untuk dijangkau bagi mereka yang ada di dalam situasi yang, dan sehingga akhirnya mereka bisa saja mereka akhirnya tidak dapat diselamatkan. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya hari yang berduka. Hari-hari ini hari yang berduka. Kalau kita lihat ketenangan bagi kita saat ini sebenarnya adalah duka kita. Ya. Seharusnya kita turut merasakan situasi dan keadaan yang ada di sana. Tidak ada yang aman di muka bumi ini. Yang aman hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang aman. Suasana di sana mungkin belum kelihatan dampaknya di daerah, katakan di Jakarta. Tapi coba lihat berita bahwa air laut sudah lebih tinggi daripada daratan. Sudah mulai meluap. Itu membuat orang gusar, cemas. Dan oleh sebab itu kalau ada yang saat ini seharusnya kita harus berhimpun di bawah kaki Tuhan. Tapi kita sia-siakan, sangat-sangat. Saya nggak ngerti lagi. Tapi mari kita merenungkan baik-baik apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan pada hari-hari ini. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal 37, kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ya, bisa ditayangkan dan kita bisa untuk membacanya bersama-sama. Sudah kita lihat di atas, itu di situ ditulis sudah. Boleh kalau umpamanya nggak bawa Alkitab, ya silakan lihat ke layar.
Kita baca bersama-sama dan saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan kamu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dari nats yang kita baca ini, perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik itu semu. Tapi saya memberikan tema pada hari ini, yaitu keseimbangan antara iman dan perbuatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa nats yang kita baca ini disampaikan ya lewat Mazmur ini berkaitan dengan situasi dan keadaan, bahwa sebenarnya bukan sekarang ini terjadi situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, sejak dari zaman dulu bahwa hal yang seperti ini sudah terjadi. Dan bahkan satu hal yang kita tahu setelah peristiwa Nuh, Tuhan berfirman tidak akan pernah terjadi lagi seperti itu. Tapi kembali lagi bukan berarti kita tidak akan mengalami situasi yang sulit. Itu tidak ada janji Tuhan untuk kita tidak mengalami dan yang sulit. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan berjanji untuk terus menyertai kita. Itu yang luar biasa. Tuhan akan menyertai kita di dalam situasi apapun. Nah, itulah yang kita harus pegang. Seharusnya kita berpegang kepada janji Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ada 3 atau 4 hal dari ayat 3 ini yang kita perlu bahas dengan baik. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan. Ini sesuatu penegasan di mana kehidupan kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita mengenal Allah, supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, hal ini adalah landasan penuh untuk kita meletakkan keyakinan kita kepada janji Tuhan. Bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya kita menyaksikan bahwa banyak orang yang tidak bertindak seperti apa yang dia katakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak orang mengaku percaya, tapi sikap hidupnya tidak seperti orang yang bertindak di dalam keyakinannya bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyertai, memimpin, memelihara, dan memberkatinya. Banyak orang yang menyanyiakan waktu itu. Perhatikan dengan baik. Banyak orang yang mengaku percaya, tapi pada hakikatnya di dalam tindakannya adalah orang yang selalu memungkiri tentang keyakinannya. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Hari-hari ini banyak orang yang dimabukkan dengan situasi yang keadaan di sekelilingnya. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan. Tapi kalau engkau tidak memperhatikan dengan baik tentang hal itu, kau akan perhatikan bagaimana cara Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, percayalah kepada Tuhan. Sesuatu hal yang ditegaskan. Harusnya kita percaya seperti apa yang kita imani. Yesus yang adalah Tuhan. Dia rela berkorban. Dia rela datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Untuk apa? Kan dia berkuasa. Tetapi dia mau datang supaya kita membuktikan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dia bisa datang dalam bentuk apapun. Tapi janjinya, iya, makanya dibuatkan sebelumnya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu dekat dengan kita. Dia begitu mengasihi kita. Makanya dia datang menunjukkan dirinya. Tetapi banyak orang di dalam situasi itu yang menolak dia. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang seperti itu. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu mau supaya memperkenalkan diri kepada kita. Tapi kita menjauhi dia. Lebih baik kita memilih keinginan kita, keinginan daging kita, menurut pandangan kita bahwa ini yang masih lebih utama daripada Tuhan. Inilah yang berbahaya di dalam kehidupan keimanan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya dikatakan bahwa dikatakan bahwa lakukanlah yang baik. Untuk melakukan yang baik, iman yang sejati sejati diekspresikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita tahu ya untuk melakukan yang baik, bahwa Tuhan senang kalau kita duduk di sini, ada amin? Adakah kita sadar bahwa Tuhan begitu senang kita ada di sini? Tapi kita memilih di tempat lain? Bagaimana mungkin? Kalau Tuhan senang kita duduk di hadapannya untuk menikmati hadiratnya, untuk menikmati firman-Nya, untuk menikmati janjinya, tapi kita pergi ke tempat lain, kita konsekuen dengan janji kita? Apakah kita adalah orang percaya? Kadang-kadang kita menyepelekan, tapi kita tidak mengerti dampaknya. Yang seharusnya Tuhan datang dan dia akan tinggal di dalam hidupmu, dia tinggal di dalam hatimu, tapi engkau melalaikan. Makanya dikatakan di sini, lakukanlah yang baik. Yang baik itu di mana? Engkau ada di luar? Yang baik itu Tuhan mau supaya engkau datang, berhimpun, dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang baik. Di sini kan kita memuji, di sini kita menyembah, di sini kita mendengarkan firman-Nya, di sini kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita memilih tempat lain, Tuhan akan perhitungkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan dengan baik. Yang ketiga, dikatakan diamlah di negeri dan berlaku setia. Dikatakan di ayat yang ketiga bagian terakhir. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini luar biasa. Diamlah di negeri dan berlakulah dengan setia. Dalam kesetiaanmu. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang tidak setia. Tuhan menjanjikan sesuatu namun ia tidak mendapatkan karena ia tidak setia. Banyak orang di dalam apa yang ia pandang menurut pandangannya bahwa dia melakukan seperti apa yang untuk Tuhan. Tapi pada hakikatnya dia lalai. Makanya dia ketinggalan kereta. Enak gak ketinggalan kereta? Udah bayar nih. Enak gak ketinggalan pesawat? Udah bayar ini. Tidak enak. Nggak enak. Pasti ada hati yang menyesal, hati yang dongkol. Kenapa saya ketinggalan? Di sana Tuhan menjanjikan. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya teringat kepada kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang ditulis oleh Lukas. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Coba ditayangkan. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Ya, kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tuhan menjanjikan sesuatu ya. Tuhan menjanjikan sesuatu. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kita telah dengar daripada Yesus, daripada Tuhan. Apa itu janji Bapa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Tuhan mau supaya engkau dipenuhi oleh Roh-Nya. Tetapi kita meninggalkan tempat di mana Tuhan berpesan, jangan tinggalkan tempat ini. Karena aku sedang mempersiapkan supaya engkau menerima apa yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, aku akan berikan kepadamu. Tetapi dia memilih tempat lain, maka dia tidak akan mendapatkan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa sering kali kita memandang sepele situasi dan keadaan di mana Tuhan senang untuk dia menyaksikan kita ada di tempat untuk menjanjikannya bahwa dia akan memberikan apa yang daripada Tuhan supaya memenuhi hidup kita. Tetapi kita menyepelekan situasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang yang mengaku percaya. Makanya dikatakan bahwa di dalam hal ini, dikatakan di ayat yang ini, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di tempat di mana Tuhan janjikan bahwa hal itu akan terjadi bagimu. Di tempat ini akan curahkan Roh-Nya kepadamu. Banyak orang akhirnya karena dia tidak setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tapi karena kita tidak setia terhadap janji Tuhan, maka segala sesuatunya terlewatkan. Kita tidak mendapat apa-apa. Kita datang tapi kosong. Setelah kita datang dan kita pulang, semua samanya kosong. Tidak mendapat apa-apa. Padahal yang Tuhan mau, di dalam perhimpunan kita akan terjadi seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di mana Tuhan menjanjikan satu hal berkaitan dengan karunia-karunia. Di sana Tuhan inginkan supaya dicurahkan karunia-karunia itu. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-38, di sana juga Tuhan menjanjikan hal itu, bahwa Ia akan memberikan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tapi kita memilih di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Kalau engkau tidak mampu untuk menetapkan dirimu sebagai orang yang harus berdiam di tempat di mana Tuhan akan janjikan bahwa di sana akan banyak hal yang engkau akan terima, tapi engkau lalaikan. Jangan berharap banyak kepada Tuhan. Engkau sudah gagal, engkau sudah lalai di dalam apa yang kau telah yakini, percayai. Makanya itu dikatakan di pertama, percayalah kepada Tuhan. Tapi pada hakikatnya banyak orang yang mengaku percaya, perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar sadar Tuhan menjanjikan sesuatu, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Ada amin? Disinilah kita harus mengerti tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu harus bergaul erat dengan Tuhan. Tanpa bergaul erat dengan Tuhan, kau tidak akan dapat apa-apa. Iya, paling pinggirannya saja. Ya, ibarat taman, ibarat bait suci, engkau ada di luar garis. Hidup ini adalah pilihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi doa-doamu. Apa yang kita doakan? Ada nggak pergumulan khusus yang kita doakan kepada Tuhan? Pastinya ya. Ya, kalau tidak percaya bagaimana dia mau berdoa? Tapi kalau dia percaya pastinya dia berdoa. Saya mau sampaikan, apa yang kita doakan itu Tuhan janji dan Dia mau. Nah, dan di dalam apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, dikatakan di sini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di dalam doa pasti ada sukacita. Saya teramat yakin, dalam doa pasti ada sukacita. Jangan jauhi, ya, jangan jauhi
Tuhan, dalam sikap hati kita yang mau berdoa, datang selalu berdoa kepada Tuhan, baik itu secara pribadi, kelompok, maupun dalam ibadah seperti ini. Tuhan mau supaya kita jangan lalai di dalam hal itu. Tuhan mau supaya kita selalu berhimpun seperti ini. Iya, itulah kerinduan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam apa yang dikatakan di sini, di ayatnya yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Pertama, Dia akan menjawab doamu. Yang kedua, Ia akan memuaskan hatimu. Di situ dikatakan Ia akan memuaskan hatimu di bagian terakhir. Itu adalah keinginan hatimu akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dengan demikian maka Allah akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan kita. Dia akan penuhi semua apa yang diluapkan di dalam doa, itu isi hati kita. Tuhan akan memuaskan. Dia akan memberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku, anak muda, mari ya dengar baik firman Tuhan. Yang ketiga, ayatnya yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Pastinya saat kita menyerahkan diri, ini adalah termasuk kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita datang pada ibadah minggu ini adalah penyerahan diri. Saat kita duduk berdoa itu penyerahan diri. Saat kita duduk dan membaca firman Tuhan itu adalah penyerahan diri. Karena diri kita ini harus ditaklukkan di dalam kasih Kristus supaya kita memenuhi syarat sebagai orang percaya. Jadi kalau kita percaya tanpa taat, ya, tanpa kesetiaan, juga kita akan disebut orang yang lalai. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya mutlak, sepenuhnya. Saat kita berserah diri kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang akan kita dapatkan di dalamnya, yaitu pertama, penyerahan diri kita kepada Tuhan harus dilandasi dengan iman yang teguh. Akan terjadi beberapa hal di dalamnya. Tuhan akan bertindak. Selanjutnya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ya, Tuhan akan memunculkan Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan kamu akan seperti siang. Hakmu seperti siang. Ia akan munculkan terangmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, ini coba kita perhatikan. Yang dimaksud di situ apa? Kalau kita benar-benar taat, setia kepada Tuhan, seperti dikatakan di ayat yang kelima, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu, tadi di awal-awal saya sudah sampaikan, kalau kita setia taat kepada Tuhan, sebenarnya ada janji Bapa yang Tuhan mau taruh di dalam diri kita. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam Kisah Rasul itu, bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan janjikan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita memilih dengan cara kita, maka waktu itu akhirnya lewat. Kita tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat bahwa kehidupan kita tanpa kita sadar sudah membawa terang. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Dan itu dapat dibaca dari
sikap hidup kita, di dalam keseharian kita. Itu tanpa kita sadar, ya, bahwa ternyata kehidupan kita hari lepas hari, karena kita setia dan taat kepada Tuhan, bahwa terang firman itu sudah bercahaya atas kita. Ada banyak orang hidupnya katanya biar seperti lilin. Ya, lilin hanya menerangi diri sendiri, enggak terlalu itu. Tapi kalau terang Tuhan terbit atasmu, kalau seperti dikatakan di dalam ayatnya Yesaya 60, kalau terang Tuhan terbit atasmu, maka semua sekeliling akan melihat terang Tuhan itu. Tuhan tidak hanya menerangi dirimu saja, tetapi terangmu itu akan menerangi sekelilingmu. Disinilah sebenarnya yang Tuhan mau, supaya firman itu bercahaya, firman itu mendaging di dalam kehidupan kita, supaya pancaran kemuliaan Tuhan terbaca di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, bahwa firman itu telah hidup, firman itu telah mendaging dengan kita, sudah menyatu dengan kita, sehingga kehidupan kita tanpa kita sadar, kita menjadi berkat bagi banyak orang yang seharusnya demikian. Tapi banyak orang Kristen justru sebaliknya, mengaku orang Kristen, orang percaya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan sikap sebagai orang percaya atau orang Kristen. Tidak ada pancaran, tidak ada kemuliaan. Padahal sebenarnya kita ini gambaran Sang Pencipta. Kita harus mencerminkan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kehidupan yang Tuhan mau itu terpancar dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Karena itulah sebenarnya Tuhan benar-benar mengasihi kita, bahkan Ia memuliakan kita. Siapa kita ini kok dimuliakan oleh Tuhan? Tetapi karena janjinya. Kenapa sampai akhirnya kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup saudara dan saya? Karena kehidupan kita yang sejalan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tanpa sadar benar-benar firman itu hidup di dalam kita, yang menerangi sekeliling, memberikan pancaran bahwa nilai kekekalan itu ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah gambaran Sang Halik. Kemuliaan Tuhan harus dipancarkan lewat kehidupan saudara dan saya. Amin. Kemuliaan Tuhan itu harus dapat dibaca di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya dan hidupnya benar. Tapi kalau tidak benar, bagaimana? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita lalai di dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita memberikan hal itu, kita memancarkan hal itu. Iya, banyak kali saya sampaikan hal ini. Nah, sering kali mungkin tidak begitu paham. Iya, saya tanya, firman itu di mana Bapak Ibu, anak-anakku? Firman Tuhan itu di mana? Di hidup kita. Waktu Yesus datang, itulah firman. Kenapa dia datang menjadi manusia? Karena dia berkuasa untuk menjadi manusia. Tapi dia adalah firman. Siapa itu firman? Siapa itu Yesus? Dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia yang menjadikannya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yang luar biasanya, setelah Ia datang dan Dia memberikan keteladanan itu, Dia mencontohkan semuanya itu, dan Dia berkata bahwa kamu pun akan menerima, memperoleh hal yang sama. Kalau saja kita melihat semua apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kita percaya. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12, tolong dibuka. Ayatnya yang ke-12. Iya, kita baca bersama.
2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Janji Bapa setelah dia menyelesaikan semua, dia akan menganugerahkan kuasa kepada kita yang percaya kepadanya. Bukan Matius 10 ayat yang pertama dan ayat 8. Kita lihat di sini bahwa seharusnya hal itu semua ada pada kita, tetapi kita tidak mencapai tujuannya Tuhan. Nah, oleh sebab banyak orang yang akhirnya pusing tujung keliling. Kayaknya saya udah berdoa bukan tumpang kaki, pontang panting. Kok nggak ada jawaban? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sekelilingmu. Lihat, Tuhan telah berjanji untuk memberkati kita. Amin. Kita baca, Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, kuasa itu ada di mana? Ada di atas? Kuasa itu ada di mana? Bapak Ibu, saya kemarin itu, begitu saya datang, tapi sebenarnya sudah pagi-pagi saya merasa kayaknya nggak enak badan saya. Ini ada yang gak beres ini. Pagi saya harus makan mual, rasanya kayak gimana. Habis pagi-pagi sekali saya turun dari atas, saya bilang gak enak badan saya. Sampai di sini saya merasa, akhirnya saya bilang sudah, saya di belakang. Tahu nggak kemarin di belakang, mata pandangan saya itu gelap, mau muntah rasanya. Saya hanya katakan, iblis engkau tidak punya hak atas saya. Aku milik Kristus Yesus. Saya katakan iblisnya engkau. Saya turun ke bawah, selesai. Puji Tuhan, rupanya saya sudah pucat dalam apa yang dilihat. Rupanya itu memang kuasa maut di situ. Saya katakan, iblis engkau tidak punya hak atas saya. Saya telah ditebus dengan darah yang kudus. Ya, saya milik Kristus. Kita harus, puji Tuhan, terima kasih kemarin itu sudah dikerok juga. Ya, itu salah satu bagian ya dibadurin apa ada yang datang. Saya mau bilang bahwa sebenarnya bisa aja saya akhirnya kemarin dilihat lagi khotbah di sini tiba-tiba selesai ya. Kita tidak tahu waktu Tuhan itu baik-baik saja, detik-detik yang berjalan kita nggak tahu bagaimana. Nah, oleh sebab itu kalau di sini dikatakan kita harus ya pergunakan waktu kita ya percaya sungguh-sungguh, jangan sia-siakan, jangan lalai. Tapi kita memilih dengan cara kita oleh tawaran dunia ini. Kau bertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itu tadi dikatakan bahwa kita ini memiliki otoritas, kuasa. Kalau seandainya Yesus ada terus di muka bumi ini, ada di mana kuasa itu? Ada sama Yesus. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 16, buka dulu. Yohanes 16, kita buka di ayat yang ke-7, tapi kita baca dari ayat yang 1. Tuhan Yesus berpesan di situ. Yohanes 16 ayat 7, tapi kita baca dari ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Lanjut. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Lanjut. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Tuhan sudah berpesan demikian. Dia telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Tuhan katakan di situ tidak dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan
kamu. Saat Yesus bersama dengan muridnya, dia tidak katakan, tapi setelah dia hampir-hampir akan selesai tugasnya di muka bumi, maka dia sampaikan kepada murid-muridnya. Lanjut ke ayat yang kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun yang di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya. Nah, ini coba perhatikan. Kalau kita merasa bahwa sepertinya tidak ada Tuhan bersama dengan kita, di mana Tuhan yang kita percaya itu? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sekelilingmu, jangan salahkan gereja. Itu adalah salahmu sendiri. Lanjut ayat yang ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saya pernah merasakan bahwa sepertinya saya ditinggalkan Tuhan. Kemudian saya sadar bahwa saya telah melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan saya kembali sujud di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, cabut nyawa saya, karena aku tidak berguna lagi. Saya tidak mengalami lagi bagaimana engkau bermesraan dengan aku. Dan saat ini Tuhan cabut nyawaku. Dan kemudian datang dan dia belai. Coba, udah pernah rasakan belayan Tuhan? Halo? Udah pernah rasakan belayan Tuhan? Amin. Saat ini kita sedang dibelai. Rasakan kenikmatan hidup di dalam kasih Kristus. Maka akhirnya janji itu dikatakan yang 7. Bacakan. Kita baca ayat ke-7. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Untuk apa? Untuk mengisapkan dunia. Baca, lanjutkan. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia dan dosa, akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lanjut ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Lanjut. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lanjut. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Lanjut. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Setelah Yesus naik, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Di dalam penderitaan apapun yang engkau alami saat ini, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka dialah yang akan mengangkat bebanmu itu. Dia akan mengangkat penderitaanmu. Dia akan mengangkat semua apa yang menekan kamu. Dia katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kenal Yesus, kalau kita kenal Tuhan, tetapi kita melalaikan dia, jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah salahmu. Seharusnya engkau sudah mengalaminya, engkau sudah menikmatinya, engkau sudah memancarkannya, engkau sudah memberitakannya, tetapi engkau tidak dapat berbuat apa-apa karena engkau salah. Dalam hal inilah sebenarnya kita harus introspeksi diri kita, dan percayalah bahwa Tuhan berjanji tidak pernah ia lalai dari janjinya. Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Dia berkata dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 itu, aku tahu rancanganku atas kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang berikan kepada masa depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Dan apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Tuhan berjanji untuk selalu ia menyertai kita. Ia berjanji untuk selalu memberkati kita. Tetapi kita lalai dari janji kita, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kita banyak di dalam persungutan, sehingga akhirnya kita tidak tahu ternyata persungutan itu yang lahir daripada kedegilan kita. Tapi kalau kita tahu bagaimana Tuhan memberkati kita akan senantiasa bersyukur, kita akan senantiasa bersuka cita, kita akan senantiasa bergembira. Di situ kalau kita bergembira apa dikatakan? Ya, dikatakan di sini apa? Kalau engkau bergembira, ya, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan lalai lagi. Iya. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hatinya. Puji Tuhan, kita senantiasa memuji Dia. Dia akan tepati janjinya. Ada amin ya?
Saya kira demikian firman Tuhan. Kalau kita sudah aminkan, terjadilah dalam kehidupan kita. Amin ya. Tuhan memberkati. Jangan lalai lagi ya. Banyak di antara kita selalu terpikat dengan segala situasi yang ada di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita lalai dari janji ini, dari apa yang kita inginkan. Ya, Tuhan memberkati kita.